Hai Bunda, Assalamualaikum, selamat malam. Nah, jadi kan Bunda-Bunda, kawan-kawan semuanya, malam ini tuh aku tuh nggak ada menu makanan sama sekali. Karena tadi siang aku tuh nggak masak, jadi ya malam ini barulah bisa masak. Sekarang udah hampir jam 9 malam, tapi aku baru mau mulai masak. Karena dari habis maghrib tadi di tempat aku tuh mati lampu. Dan posisinya pun aku tadi juga belum mandi, jadi aku tuh nunggu lampu hidup dulu baru mulai beraksi. Syukur alhamdulillah mati lampunya tuh nggak sampai larut malam, jadi aku bisa masak. Karena dari tadi aku juga udah khawatir kali takut-takut lampunya tuh nggak hidup menjelang jam 9. Kondisinya diperparah dengan perut aku yang udah lapar kali. Tapi karena tadi siang aku tuh nggak masak, jadi ya untuk makan malam aja nggak ada. Tadi lampunya tuh hidup jam 8 lewat, hampir jam setengah 9, dan aku tuh buru-buru langsung mandi. Karena kalau nggak mandi ya aku tuh nggak bisa tidur. Sebab nggak enak aja kan setelah beraktivitas seharian, tiba-tiba nggak mandi. Lebih-lebih lagi cuaca di Pekanbaru hari ini benar-benar panas full. Jadi kalau nggak mandi udah dipastikan badan aku tuh gerah lah ya kan, karena tadi tuh aktivitas seharian. Nah, setelah tadi selesai mandi, aku langsung aja eksekusi di dapur. Aku tadi pertama kali tuh rebus telur puyuh. Sebenarnya tadi aku kepengen makan ikan goreng, tapi ikan di dalam kulkas tuh belum dibersihkan. Entah kenapa kemarin pas pulang belanja badan aku tuh capek-capek aja langsung karena udah siang kan. Jadi belanja-belanjaan aku tuh langsung dimasukkan ke dalam kulkas, termasuklah ikan dan udang. Karena ikannya tuh udah dimasukkan ke dalam kulkas, jadi sekarang tuh posisinya udah beku. Jadi kalau mau dibersihkan malam ini ya lumayan lama prosesnya. Jadi daripada menunggu ikan yang masih beku, akhirnya aku tuh masak telur puyuh aja. Selain karena aku suka, masak telur puyuh pun juga gampang, nggak memerlukan waktu yang lama. Seperti biasa, kalau perempuan di dapur pastinya nggak hanya mengerjakan satu pekerjaan, tapi harus bisa sambil-sambilan. Nah, karena kompornya tuh ada 2 tungku, jadi nggak boleh nganggur salah satu. Satu tungku udah dipakai untuk rebus telur puyuh, dan satu tungkunya lagi dipakai untuk masak nasi. Sambil menunggu nasinya matang dan siap untuk dipindahkan ke rice cooker, aku juga mengerjakan pekerjaan lainnya seperti nyuci piring. Mumpung mood aku lagi baik untuk nyuci piring malam ini, jadi yang nggak disia-siakan lah ya. Berharap besok pagi nggak ada cucian piring lagi. Nah, ini nasi aku juga udah mulai matang, tinggal dikacau-kacau dan dipindahkan ke dalam rice cooker supaya lebih kering lagi. Aku tuh biasanya kalau masak nasi ya seperti ini, aku masak dulu di kompor. Karena menurut aku kalau masak di kompor itu rasanya lebih cepat lagi untuk matang. Nah, jadi kalau nasinya udah mulai bergelembung dan airnya pun juga udah mulai sedikit, barulah dipindahkan ke dalam rice cooker. Beneran deh rasanya perut aku tuh udah lapar kali karena tadi aku tuh makannya jam 2 siang dan sekarang tuh udah jam 9 malam tapi aku belum ada makan sama sekali. Kalian tim yang mana nih? Makan malam itu adalah suatu keharusan atau makan malam ya bila adanya aja? Kalau aku sih tergantung dengan makanan yang aku makan di siang harinya. Kalau aku makannya tuh hampir sore, ya kalau malamnya udah kenyang dong. Palingan kalau malamnya tuh cuma makan cemil-cemilan seperti buah ataupun roti-roti. Udah gitu aja udah kenyang. Tapi karena hari ini aku tuh nggak beli jajanan sama sekali, jadi nggak ada cemilan yang mau aku makan. Makanya mau nggak mau ya masak. Sebenarnya aku tuh males sekali untuk masak malam ini. Tapi ya kalau dipikir-pikir kalau jajan terus ya lumayan bolok lah keuanganku. Hitung-hitung belajar hemat, jadi nggak apa-apalah masak malam ini sekalian untuk besok pagi. Jadi besok pagi-pagi aku tuh nggak perlu berkecimpung lagi di dapur karena biasanya aku tuh kalau masak tuh ya subuh-subuh. Bayangin deh subuh-subuh udah ribet aja sendiri di dapur. Tapi ya mau gimana kan kalau nggak subuh ya jam berapa lagi karena aku tuh ngejar-ngejar juga dengan waktu masuk kerja. Nah jadi untuk teman dari telur puyuhnya aku pakai kentang. Kentangnya pun cuma tinggal 2 buah jadi ya nggak apa-apalah lebih banyak telur daripada kentang.
Dan ini pun udah lebih dari cukup karena makannya sendirian, ini pun bisa lebih dari 3 kali makan. Biasanya aku beli telur puyuh 10.000 itu aku bagi dua, tapi entah kenapa malam ini rasanya kayak tanggung-tanggung aja kalau mau dibagi dua. Aku beli telurnya tuh 10.000, dapatnya tuh 20 buah. Sebenarnya bisa aja sih kalau dibagi dua, tapi entah kenapa rasanya kepengen aja untuk makan telur puyuh banyak-banyak. Dan kalau ditinggal setengah itu rasanya kayak tanggung gitu. Daripada aku mikir mendang mending, jadi ya udah aku rebus aja semuanya. Biasanya kalau masak telur puyuh aku tuh nggak pernah bersisa sih ya, karena aku tuh memang suka kali gitu. Kalian tahu nggak sih hal apa yang paling nggak suka dari telur puyuh? Iya benar, aku tuh paling nggak suka kalau makan telur puyuh atau masak telur puyuh itu di saat lagi ngupas-ngupas kulitnya ini nih. Telur puyuh tuh kan kecil-kecil gitu kan kawan-kawan. Jadi kalau bukanya tuh kayak, oh ngantuk kali, lama kali, apalagi dengan jumlah yang banyak. Udahlah, ngantuk guys. Sekarang tuh aku masak telur puyuh itu 20, tapi rasanya kayak, lama kali lah bukanya nih. Memang butuh kesabaran kali untuk buka telur puyuh nih, ha? Dan setelah sekian purnama, akhirnya semuanya berhasil terkupas. Setelah semua bahan tersedia, nggak perlu banyak babi bu bebo lagi, langsung aja nih ditonggokkan lah nih ha. Wajan aku yang paling legend seperti ini, jangan salpok lah ya dengan wajan yang udah kayak gitu. Karena wajan hitam ini salah satu saksi perjuangan aku hidup merantau. Wajan ini wajan pertama kali yang aku beli waktu pertama kali mau ngekos. Bahkan sampai sekarang masih dipakai, nggak lengket sama sekali. Jadi aku tuh suka untuk pakai wajan yang ini. Kalau dilihat memang bentuknya udah bulu kali karena udah hitam-hitam. Tapi kalau dipakai ini nih nggak lengket sama sekali. Jadi aku tuh suka masak di sini. Yang pertama kali aku goreng yaitu pastinya kentang lah ya kan. Kalau telurnya takutnya nanti meledak gitu. Jadi aku cari aman aja. Jadi yang pertama kali aku goreng itu kentang. Kentang itu juga sedikit. Jadi ya sekali goreng aja, nggak perlu 2 kali atau 3 kali goreng. Oh iya kawan, aku tuh salah satu orang yang paling nggak pede kalau buat konten masak-masak. Karena dapur aku tuh kayak kotor kali. Bukan karena nggak pernah aku sikat atau aku bersihkan sih, tapi ini nih udah memang dari sebelum aku menempati kondisinya seperti ini. Aku juga udah sering kali sih untuk bersihkan dinding-dindingnya tuh, tapi tetap aja nggak bakalan hilang. Kalian tahu nggak sih untuk menghilangkan noda di dinding itu tuh, sumpah lah kayak mengganggu kali. Tapi ya udahlah ya, mau gimana pun kerak membandel juga namanya kan. Walaupun keraknya tuh udah bandel kali, tapi tetap aku sikati sekali seminggu. Walaupun ya nggak ada hasilnya sih. Nah, tadi kan udah goreng kentang tuh. Jadi sekarang lanjut ke telur puyuhnya. Telur puyuh itu sebenarnya udah masak, karena tadi kan udah direbus. Tapi aku tuh lebih suka kalau sambal telur puyuhnya tuh kayak digoreng lagi. Gorengnya nggak lama-lama sih, cuma sebentar aja. Yang penting udah ada kayak kuning-kuningan ya udah angkat. Kentang udah, telur puyuh udah, ya namanya juga orang Minang gitu kan, apalagi orang Indonesia gitu kan. Nggak afdol rasanya kalau nggak pakai cabe. Untuk sekali ini cabenya sedikit aja karena memang stoknya pun juga udah habis. Aku tuh belum ada blender cabe lagi. Jadi cabenya tuh seadanya aja, nggak banyak-banyak. Harga cabe juga mahal say, jadi nggak perlulah banyak-banyak makan cabe. Rasanya nggak cuma pedih di lambung, tapi juga pedih di kantong sih kalau mengingat tentang cabai saat ini. Bayangin aja nih kawan, aku tuh biasanya beli cabai 5.000 udah dapat seperempat. Tapi sekarang 15.000 baru dapat cabai seperempat, itu pun cabai hijau. Kalau cabai merah ya pastinya lebih mahal lagi. Karena kemarin aku tanya-tanya aja sih, nggak beli sih. Karena stok cabai aku masih ada, jadi nggak beli. Jadi kemarin tuh aku tanyakan berapa harga cabai di pasar. Harga cabai di pasar benar-benar nggak tanggung-tanggung, 100.000 sekilo, ya Allah. Benar-benar bulat 100.000. Kalau orang yang makannya suka dengan cabai, ya pastinya kelimpungan lah ya kan dengan harga cabai yang segitu. Apalagi dengan kondisi keuangan yang morat-marit, Masya Allah. Tapi bagi aku sendiri sih, kalau harga cabai naik, ya palingan belinya 15.000, itu tuh bisa untuk 2 minggu.
Karena aku tuh nggak terlalu banyak makan cabai, jadi ya mau naik pun ya semoga aja nggak terlalu naik lah ya, masih mampu untuk dibeli. Nah, kan asik-asik cerita nggak jelas, ujung-ujungnya sambal aku udah masak. Dan itu tandanya waktunya makan. Oke deh, segitu dulu video aku ya kawan-kawan. Terima kasih yang udah nonton dan terima kasih yang udah subscribe. Waktunya aku makan. Bye-bye. Assalamualaikum.